Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dona Putri, absen 22 dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemerintahan masa Orde Lama. Nah, apa itu masa Orde Lama? Masa Orde Lama biasa disebutkan sebagai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1968. Nah, pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai pemerintahan kepala negara dan berlaku sebagai kepala pemerintahan. Nah, di masa periode lama ini, begitu juga ada mengalami banyak peralihan. Nah, beberapa peralihan tersebut yaitu salah satunya pada saat pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Bagaimana sih sistem pemerintahan pada saat itu? Pada saat itu, pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi eksekutif dan legislatif. Pada masa ini juga ada salah satu penyimpangan, yaitu kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Nah, beberapa peralihan pada saat itu, yaitu salah satunya pasca kemerdekaan pada tahun 1940 sampai 1950. Bagaimana sih pemerintahan pada saat itu? Pada saat itu, pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Nah, pemerintahan presidensial adanya presiden di mana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan badan legislatif. Kedua, masa pemerintahan demokrasi. Kenapa sih pada masa pemerintahan 1950 sampai 1959 dikatakan demokrasi liberal? Nah, dikarenakan pada saat itu politik dan ekonominya menganut prinsip-prinsip liberal. Pada tahun 1959 sampai 1968 yaitu demokrasi terpimpin. Nah, siapa sih yang mengumumkan demokrasi terpimpin ini terlebih dahulu? Yaitu Presiden Soekarno dalam sidang konstituante pada tahun 1956 pada tanggal 10 November. Nah, pada masa demokrasi terpimpin terjadinya beberapa penyimpangan, diantaranya Presiden memberikan DPR hasil pemilu 1955. Presiden menyarankan perang dengan Malaysia dan hak budget tidak jalan. Pada masa ini juga terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Di mana terjadinya G30 SPKI? G30 SPKI ini terjadinya di timur Jakarta, Monumen Pancasila Sakti Indonesia. Nah, siapa pemimpin G30 SPKI ini? Pemimpin G30 SPKI ini yaitu D. Naidit. Kapan sih G30 SPKI ini? G30 SPKI ini pada tanggal 1 Oktober 1965 di Tura, yaitu 3 tuntunan rakyat. Isi dari Tritura yaitu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikara, dan penurunan harga barang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada peralihan politik Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana sih proses peralihan ini? Yaitu pada awal 1966, Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok bersamaan dengan peristiwa G30 SPKI, sehingga munculnya aksi demonstrasi atau Tritura. Saat itu, Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang penting, sehingga pada 12 Maret 1966, Letjen Soeharto membubarkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa 30 September. Sehingga pada tanggal 27 Maret 1968, Presiden Soeharto resmi dilantik dengan dasar Tab MPR nomor 17/MPR/1968. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.